hari ini kita juga berupaya memberikan ruang BUMDesa untuk, utamanya BUMDesa bersama, untuk mendukung upaya ketahanan pangan hewani, desa peternakan terpadu berkelanjutan. Jadi kata berkelanjutan ini selalu saya berikan saya tempelkan ke berbagai hal supaya sudah terbangun di benak semuanya bahwa semua program itu tidak boleh berhenti, harus berkelanjutan. Dari situ terintegrasi sapi, kambing, ayam, kemudian ikan darat. Ini sudah juga termasuk tanaman hortikultura. Ini sudah mulai jalan di 7 kabupaten. Melalui peternakan terpadu ini, kita harapkan desa-desa akan dapat memberdayakan warga desa, meningkatkan daya beli dan kemampuan ekonomi warga desa, dan juga tentu memenuhi kebutuhan pangan desa, bahkan kebutuhan pangan Indonesia, khususnya pangan hewani. BUMDes sebagai badan hukum, karena sudah berbadan hukum, dia bisa mendirikan apa saja unit usaha yang berbadan hukum. Contoh, BUMDes bisa membuat perseroan terbatas atas nama BUMDes. Boleh. BUMDes juga bisa bikin lembaga keuangan mikro, apapun namanya. Yang penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam konteks OJK. BUMDes bisa bikin usaha pelayanan warga masyarakat. Misalnya, BUMDes juga bisa membuat pelayanan di bidang penerangan. Misalnya, kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan Pertamina untuk pengadaan listrik desa. Apakah itu dalam bentuk PLTD, kemudian dikelola oleh BUMDes. BUMDes itu bisa berfungsi sebagai operating company. Jadi misalnya BUMDes berdiri, terus dia berbisnis, itu berarti operating company. Ya. BUMDes juga bisa menjadi investment company. BUMDes berdiri, kemudian mendirikan berbagai usaha, lembaga keuangan, ikut aturan OJK, perseroan terbatas, ikut aturan Kemenkumham, kemudian mendirikan apalagi ikut aturan yang memang mengatur itu, regulasi-regulasi yang mengatur itu. Itu berarti BUMDes sebagai investment company. Organisasi BUMDes terpisah dari pemerintah desa. Dengan demikian maka kepala desa tidak bisa mengintervensi kebijakan apapun yang ada di BUMDes. Ini penting banget, utamanya juga terkait dengan kepemilikan aset. Karena begini, aset desa tidak boleh diagunkan, Mbak. Tapi kalau sudah asetnya BUMDes, boleh diagunkan. BUMDesa ini termasuk entitas yang sakti. Kenapa? Karena ada 2 undang-undang yang memayungi. Satu, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Yaitu yang pertama tentang desa, Nomor 6 tahun 2014. Yang kedua tentang Cipta Kerja. PPPB juga banyak yang memberikan ruang terhadap BUMDesa. Selain PP yang mengatur BUMDesa itu sendiri yang dilahirkan, disusun dan dikembangkan oleh Kementerian Desa, jadi PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, ini menjadi semakin memudahkan BUMDesa untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. PP nomor 5 tahun 2021 misalnya, membolehkan BUMDesa mengelola sumber daya air, serta memanfaatkan bagian jalan tol dan non-tol. Jadi di PP nomor 5 tahun 2021 itu memberikan ruang bagi BUMDesa untuk mengelola sumber air, kemudian memanfaatkan bagian jalan tol dan non-tol. Jadi bikin rest area boleh BUMDesa. PP nomor 19 misalnya tahun 2021 juga ini mengizinkan BUMDesa memiliki bangunan dan lahan sendiri. Kemudian PP nomor 23 tahun 2021 juga itu memberikan ruang bagi BUMDesa untuk dapat menggunakan kawasan hutan, memiliki usaha pengolahan hasil hutan, dan pengolahan kayu bulat skala kecil. PP nomor 29 tahun 2021 mengajak BUMDesa untuk mengelola pasar rakyat. PP nomor 30 tahun 2021 mengajak BUMDesa bekerja sama dalam usaha uji tipe kendaraan bermotor. Jadi sekarang BUMDesa bisa menjadi tempat uji tipe kendaraan bermotor dan juga termasuk pengelola terminal.